produk-produk ekonomi kreatif lokal ini. Nah, jadi ini kan ada yang kerajinan tangan, craft, kria, fashion, topi, sampai ke kuliner. Ya dari kelihatan ini kan kria ini yang dari eceng gondok, terus kerajinan. Mereka biasanya datang terus sama Mbak Nur dikurasi, ya ini kurang ini misalnya. Dulu ini kayak cancang belado ini kemasannya nggak seperti ini. Terus dibantu untuk dikemas dan dikasih branding. Terus mereka ini namanya white goods yang murah dijual. Betawi. Dan ada yang seperti ini yang di kurasi ya. Keripik ini, terus keripik tempe, keripik singkong. Ya. Terus kalau dilihat di sini banyak yang kerja. Wah, ternyata sudah disiapkan. Saya terima kasih sekali loh. Ini disiapkan es kelapa muda khas di Nur Corner dan ada kue-kue khas UKM. Wow, ternyata pandemi tidak selamanya membawa kesedihan atau tidak hanya membawa kesusahan ya sebenarnya ya buat sebagian masyarakat. Justru pandemi ini mendatangkan sebuah keuntungan. Contohnya usaha kecil melalui UMKM, kemudian wisata yang rindu untuk liburan, sepertinya sekarang sudah mulai menggeliat nih untuk gairah berwisata atau gairah untuk liburan. Nah, kira-kira peluang dari industri kecil, kemudian juga wisata kita yang ada di Indonesia, potensi-potensi wisata yang ada di Indonesia, itu akan seperti apa nantinya ke depannya? Saya kesempatan hari ini ngobrol sama Mas Menteri Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih untuk one on one yang sudah mengundang dan Mbak Rizka sudah hadir di kesempatan ini dan tentunya senang sekali karena bisa ngobrol di settingan yang lebih nyantai. Siap, saya tertarik untuk tadi sempat keliling-keliling lihat-lihat gitu ya dengan Nur Corner ini. Sebenarnya konsepnya gimana sih ini Mas Menteri? Jadi ini sebetulnya Mbak Nur, istri saya, saat pandemi sangat prihatin dengan kondisi UKM-UKM yang nggak bisa jualan. Dan terutama UKM-UKM ini saat itu belum terdigitalisasi. Dan akhirnya dia punya ide bagaimana kantor yang waktu itu dipakai tapi sudah tidak aktif karena pandemi dikonversi menjadi etalase dari UKM-UKM dan ditawarkan dengan konsep digitalisasi. Jadi akhirnya UKM-UKM itu diberi tempat untuk mempromosikan produk-produk mereka dan dikurasi satu persatu oleh Mbak Nur. Alhamdulillah secara langsung dia rasakan sendiri, dia lihat kemasannya dan dia bantu untuk mempromosikannya melalui kanal media sosial. Dan di tahun 2020 itu Nur Corner dimulai hanya dengan mungkin 5 atau 6 produk UKM. Tapi sekarang udah lebih dari 150 produk UKM yang terkurasi dan penjualannya dari para UKM itu udah naik antara 3 sampai 4 kali lipat. Jadi ini berhasil membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan. Dan pandemi ini kan menghantam ekonomi masyarakat terutama yang menengah ke bawah. Jadi itu yang jadi kekhawatiran kita semua dan saya berharap ini bisa menginspirasi lebih banyak UKM untuk bangkit dan pulih ekonominya dalam tatanan ekonomi baru yaitu digitalisasi dan bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya. Oke, tapi ada yang bilang bahwa ini sebenarnya menu-menu favorit nih dari keluarganya Mas Menteri, benar nggak sih? Iya benar, jadi karena dikurasi langsung oleh Mbak Nur, pasti resep-resep keluarga, terus sesuai dengan
selera dan lidah dari Mbak Nur. Jadi ya akhirnya tampilannya jajanan-jajanan pasar yang harganya juga tetap terjangkau. Jadi di sini kalau dilihat menunya ini tetap terjangkau. Jadi bagaimana UMKM bisa naik kelas di etalase, boleh dibilang dekat dengan pusat kota, tapi dengan harga yang terjangkau. Oke, artinya apakah memang ini juga salah satu peluang gitu ya untuk munculnya industri kreatif gitu? Iya, karena industri kreatif kita harus bisa bertahan dan sebagai penyumbang 20 juta lapangan kerja di 17 subsektor ini, terutama kuliner, fashion dan kria yang ditampilkan di Nur Corner ini bisa menjadi penopang kebangkitan dan kepulihan dan menjadi lokomotif agar bangsa ini segera pulih. Kalau boleh tahu ruang lingkupnya seperti apa sih Mas Menteri kalau untuk industri kreatif ini? Kalau dilihat dari total 1.250 triliun lebih sumbangsi dan kontribusi sektor ekonomi kreatif ini, ada 17 subsektor yang mendominasi itu 3 subsektor utama, yaitu kuliner seperti makanan, minuman, fashion, ada juga ditampilkan, dan kria yaitu kerajinan tangan termasuk juga jewelry dan beberapa andalan handicraft kita. Itu total hampir 70%. 30% ini subsektor yang berkaitan dengan film, musik, aplikasi, animasi, juga permainan games yang sekarang lagi meningkat. Jadi saya cukup optimis anak-anak muda kita yang menjadi pemain utama di sektor ekonomi kreatif ini akan mampu mengambil peluang dan mencetak pemenang. Tanpa bermaksud kembali ke masa lalu nih sebenarnya, 2 tahun loh kita terpuruk ya, 2 tahun kita mengalami masa pandemi gitu. Tidak mudah sebenarnya bagi masyarakat kita untuk bangkit, kaitannya dengan usaha, kemudian juga industri kreatif yang tadi Mas Menteri sampaikan, film, musik, semuanya terdampak gitu. Apa yang menjadi motivasi gitu ya mungkin bisa diberikan kepada mereka sehingga sekarang juga ya berpacu gitu, sekarang lah saatnya gitu. Inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Karena sekarang ini titik balik dari Indonesia pasca pandemi memasuki era transisi. Dan kita ini sudah mendapatkan penghargaan dari dunia luar mengenai penanganan pandemi dan pemulihan sektor ekonomi termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Bulan Mei yang lalu saya diundang di sidang umum PBB untuk memaparkan bagaimana Indonesia bisa menerapkan pemulihan yang bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan. Dan ini diapresiasi sebagai best practice di dunia. Dan tahun ini kita juga menjadi presidensi G20. Dan kita sekarang menjadi acuan dunia. Dan kita betul-betul memainkan peran yang sangat strategis. Jadi saya selalu sampaikan bahwa Indonesia yang sekarang ini dalam proses pemulihan di mana ekonomi Indonesia diprediksi akan menjadi 5 besar dunia di tahun 2045. Dan yang akan menjadi pemain utamanya adalah para generasi muda, generasi milenial, generasi Z, dan UMKM yang terdigitalisasi dan terakselerasi karena pandemi. Dan mereka ini kita harapkan akan mampu ekonomi kreatif yang bisa menopang dan juga menambah kekuatan ekonomi Indonesia selain daripada ekonomi ekstraktif yang selama ini banyak menjadi penyumbang dari lapangan kerja dan devisa yang dimiliki Indonesia. Oke, bicara kaitannya dengan digitalisasi. Mungkin sekarang kalau yang kita bahasakan generasi milenial, anak muda, semuanya sudah pakai kaitannya dengan penjualan pasti akan larinya ke digital. Kemudian juga sosial media itu juga sangat berkembang luas gitu. Tapi bagaimana caranya supaya pengenalan terhadap digitalisasi, sosial media, kemudian memasarkan itu juga bisa menyeluruh begitu diterima dan juga dipelajari oleh semua pelaku usaha, baik itu di daerah sekalipun juga yang wilayah sangat jauh dan terpencil. Iya, menurut kami tentunya Indonesia harus bersyukur ya bahwa dari Aceh sampai Papua kita memiliki begitu beragam kekayaan budaya dan alam yang sangat indah. Kita juga dibekali
SDM yang mumpuni, dari segi demografi generasi milenial dan generasi Z yang disebut sebagai bonus demografi yang sangat cepat beradaptasi dalam transformasi ekonomi digital. Sehingga pemerintah tinggal memfasilitasi, memberikan pelatihan, pendampingan, pemerintah memberikan dukungan bagaimana hadirnya terobosan-terobosan yang sekarang sudah diciptakan oleh mulai dari pengusaha pemula sampai kepada perusahaan-perusahaan rintisan, UKM kita sampai perusahaan besar ini menjadi ekosistem yang menciptakan total pariwisata dan ekonomi kreatif itu 34 juta lapangan kerja. Jadi ini adalah satu capaian yang patut kita syukuri. Tahun ini kita dalam proses menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru dan berkualitas. Dan tahun 2024 jika kita terus bisa mempertahankan pola dan juga perjalanan kita dalam pemulihan ini tidak terganggu dan bisa kita realisasikan, ini kita bisa mencetak 4,4 juta lapangan kerja baru. Apa sih yang dilihat sebagai kendala terbesar sebenarnya untuk kemajuan industri kreatif maupun juga untuk menciptakan ekonomi? Pasti ada kendala termasuk penanganan pandemi, masalah infrastruktur, juga belum rata berkaitan dengan akses pembiayaan, akses pemasaran, akses juga terhadap pelatihan, pendampingan. Tapi menurut saya ini justru menjadi peluang. Saya nggak melihat ini menjadi tantangan. Ibarat gelas ini kalau setengah terisi, saya melihatnya setengah penuh. Karena justru Indonesia memiliki luar biasa potensi. Dan sudah saatnya anak-anak muda menjadi sekali lagi inspirasi, menjadi penopang dari kemajuan ekonomi bangsa, dan kita bisa menghadirkan kesejahteraan bagi tentunya 270 juta lebih rakyat Indonesia.